Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keberapa? 16. Kemarin yang itu hadis keberapa? Hadis 15 yang bab makan ya, tentang makan. Hadis Mencintai Rasulullah bagian iman. Terus bab selanjutnya Babun halawatil imani. Bab nikmatnya iman. Wa an radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa mar'a ya benar. La yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a yuhibbuhu illa Allah illa lillahi illa lillahi wa an yakraha ayyauda jangan berisik loh fil kufri kama ya'rahu ayyukdhafa fin nari. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal yang barang siapa mencapainya maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Yang pertama, Allah dan Rasulnya dicintai olehnya melebihi segala-galanya. Yang kedua, mencintai orang lain hanya karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kekafiran sebagaimana kebenciannya dimasukkan api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis manisnya iman. Manisnya iman ini gimana kesimpulannya? Qala salah suman kunna fihi jada halawa al iman ayyakunallahu wa rasuluhu. Barang siapa kesimpulannya? Nah, barang siapa memiliki 3 ini, yaitu yang satu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang lain, yang kedua mencintai orang lain karena Allah, dan yang ketiga membenci kekafiran selayaknya dia membenci dimasukkan ke dalam neraka. Jadi pertama mencintai karena Allah. Pertama Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada Orang lain. makhluk lainnya atau orang lain. Yang kedua itu tentang mencintai orang lain karena Allah, atau mencintai makhluk ciptaannya Allah karena Allah. Jadi nggak harus karena apa, manusia, nggak hanya manusia yang kita cintai karena Allah, tapi hewan peliharaan. Ketika kita telah memelihara hewan juga harus cintanya karena Allah. Misal kita sudah ternak ayam, terus nggak pernah dikasih makan dan tidak diurus atau gimana, itu beresiko dosa. Nah, jadi yang pertama mencintai Allah dan Rasulnya tidak boleh melebihi dari mencintai makhluknya. Yang kedua, mencintai ciptaan Allah, sebab Allah kabeh semua kita mencintai karena Allah, termasuk hewan piaraan segala macam. Jandadeke senenge hewan piaraan kuwi ndadeke budak lali karo Gusti Allah, dosa. Terus yang ketiga, membenci kekafiran.
Nah, sekarang sifat-sifat orang kafir itu menitis kepada umat Nabi Muhammad. Jadi dulu orang kafir jelas kafir, tapi sekarang sifat-sifat orang kafir itu menitis pada umatnya Nabi Muhammad. Banyak sekali. Maka kita harus hati-hati lihat orang Islam tapi mempunyai sifat dan watak orang kafir, malas beribadah, suka mengadu domba, memfitnah sana sini, memberi laporan yang tidak jelas. Itu kan sifat-sifat orang kafir, nitis pada umat Nabi Muhammad. Itu nggak boleh kita mempunyai watak seperti itu. Terus Babun alamatul imani hubbul ansari. Tanda iman antara lain mencintai kaum Ansar. Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansari wa ayatun nifaqi bughdul ansari. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda iman adalah mencintai orang-orang Ansar dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. nah, qala ayatul imani hubbul ansor. Ayatul imani hubbul ansor wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Jadi tanda atau ciri-ciri orang yang beriman salah satunya mencintai sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu seperti apa? Watak dan sifatnya sahabat Ansor itu selalu memuliakan Nabi Muhammad. Jadi sebisa mungkin kita mempunyai cinta atau kesenangan terhadap sahabat Ansor dan orang Islam yang mempunyai ciri-ciri perilaku seperti sahabat Ansor. Jadi ketika mengadakan kebaikan, mengadakan beribadah yang sifatnya wajib atau sunat, kita harus dukung. Jangan menciptakan perpecahan, jangan berselisih ketika kita dalam suatu jamaah saling support. Nah, ini sahabat Ansor itu kuat persatuannya. Terus an Ubadata ibn Samiti radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu isabatun min ashabihi bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'an wa la tasriku wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin wa man waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kaffaratun lahu wa man asaba min dhalika syai'an thumma satarahu Allah fa huwa ilallah insya'a afa anhu wa insya'a aqaba fabaya'nahu ala dhalika. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika sedang dikerumuni oleh para sahabat beliau, berbaiatlah, ucapkanlah janji setia kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak berkata dusta, memfitnah, dan tidak berhenti menganjurkan kebaikan.
Barang siapa di antara kalian memenuhi janjinya dalam hal tersebut, maka Allah yang menanggung pahalanya. Dan barang siapa berdosa dengan melanggar janji tersebut, lalu dia disiksa di dunia, maka siksanya itu sebagai pelebur dosanya. Dan barang siapa berdosa dengan melanggar janji tersebut, kemudian Allah menutupi dosanya di dunia, maka kelak di akhirat terserah kepada Allah. Jika Allah mau, maka Allah akan memaafkannya, dan jika Allah mau, maka Allah akan menyiksanya. Kata Ubadah, maka kami pun membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 18. Jadi hadisnya qala wa haulahu isobatun min ashabihi bayi'uni itu Rasulullah membaiat orang Islam atau para sahabat, satu, ngala an la tusriku billah. Jadi para sahabat pada waktu itu dibaiat sama Rasulullah atau dijanji, satu, tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, ini menyekutukan Allah seperti apa? Rasa khawatir kita tidak memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dikatakan musyrik. Tapi musyrik secara umum kita menyekutukan Allah dalam hal ubudiyah, menyembah, yaitu menyembah patung, menyembah kayu. Nah, ini musyrik secara garis besar. Nah, musyrik yang di dalam hati sir kita, perasaan kita, ada musyrik yang timbul dari hati yang Pak sanubari. Contoh, rasa khawatir besok kita tidak dapat rezeki atau besok kita tidak bisa makan. Itu sudah menyekutukan Allah. Karena Allah itu berani menghidupi, bertanggung jawab memberi rezeki. Nah, ini jangan sampai kita merasa khawatir besok pagi tidak bisa makan atau tidak bisa mencari rezeki. Ini jangan sampai syirik atau musyrik yang lahir dari hati sanubari. Ini para sahabat dibaiat sama Nabi Muhammad, jangan khawatir, jangan menyekutukan Allah. Nah, syai'an itu billahi syai'an, termasuk yang lainnya. Wala tasriku. Yang kedua apa? Yang pertama, Nabi Muhammad membaiat para sahabat dan umatnya untuk tidak melakukan syirik atau menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Tidak mencuri. Yang kedua, tidak mencuri, tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri, ya apapun alasannya kita dilarang mencuri. Terus yang ketiga, tidak berzina. Nah, ini sangat berat ketika orang sudah dewasa. Untuk menghindari perzinaan itu sangat perjuangan yang cukup keras, cukup menantang. Zina itu sebelum menikah, pacaran segala macam. Zaman sekarang berzina zaman sekarang itu sudah umum, apalagi di kalangan perkotaan. Ada aplikasi micet, ada aplikasi litmed, ada aplikasi lainnya yang mengatur jadwal-jadwal kencan. Jadi aplikasi yang digunakan saat ini banyak berpotensi melakukan perzinaan. Banyak istri yang ditinggal suaminya bekerja, ditinggal berjuang, di rumah chatting sama lelaki lain, itu banyak sekarang terjadi. Memang ketika kita belum menikah itu rasanya masa sih perzinaan, melakukan zina. Tapi ketika kamu nanti sudah menikah, hal yang paling berat itu menjaga keluarga dari perilaku zina. Sebab menikah itu seumur hidup. Jadi kalau bisa menikah cukup 1 kali. Kalau ada 2 kali, 3 kali, pasti awalnya
berawal dari zina kecil, melihat istri orang, melihat janda-janda. Nah, ini hati-hati dengan berzina. Yang ini Nabi Muhammad sangat membenci perilaku zina. Terus yang keempat, tidak membunuh anak-anak kalian. Membunuh dari sisi hal apa? Satu, membunuh secara fisik, itu membunuh hasil perzinaan, hamil di luar nikah, diaborsi. Nah, ini enggak boleh membunuh anak-anak kita. Yang kedua, membunuh secara fisik atau menghilangkan nyawa. Yang kedua, bisa membunuh masa depannya dengan tidak mendidiknya, memberi ilmu, dengan tidak dididik keilmuan, dengan tidak dibekali Al-Quran. Nah, ini membunuh anak-anak kita. Itu jangan. Nabi Muhammad membaiat tidak diperbolehkan kita membunuh anak kita secara fisik, artinya menghilangkan nyawa, atau membunuh masa depan anak-anak kita dari tidak memberi ilmu. Terus tidak berkata dusta atau tidak membuat kebohongan atau tidak bersandiwara. Nah, ini berurutan dari berzina dengan akhirnya hasilnya anaknya tidak disenangi, yang selanjutnya atau bersandiwara, berbohong. Ini orang yang sering berzina itu sangat berpotensi untuk sering berbohong. Apalagi tidak berzina aja sudah senang berbohong, apalagi pelaku zina ini tidak bisa dipercaya. Pelaku zina itu tidak bisa dipercaya kejujurannya. Ciri-ciri orang yang suka berzina itu omongannya tidak pernah jelas, tidak pernah jujur, selalu bersandiwara atau berbicara bohong di sini. Terus tidak berhenti menganjurkan kebaikan. Nah, ini kita disarankan, dibaiat oleh Nabi Muhammad untuk tidak berhenti menganjurkan atau mengajak kebaikan, ya baik apapun yang sifatnya bermanfaat, menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, berjalan di jalan Allah, yaitu harus kita mengajak terus-menerus, jangan bosan. Ngajak ngaji, ngajak jamaah, ngajak cari uang yang halal, itu ajakan baik. Terus barang siapa di antara kalian memenuhi janjinya, maka Allah yang menanggung pahalanya. Dan barang siapa berdosa dengan melanggar janji tersebut, lalu dia disiksa di dunia, maka siksa itu sebagai pelebur dosanya. Nah, jelaskan. Jadi ketika kita melanggar dari lima apa berapa? Pertama, menyekutukan. Yang kedua, mencuri. Yang ketiga, tidak boleh berzina, tidak membunuh anak, berdusta, terus berbuat baik. Berarti 6 tidak berhenti menganjurkan kebaikan. 6 tidak berhenti menganjurkan kebaikan. Ini tanda keimanan dari tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansor. Lah, sahabat Ansor dibaiat oleh Nabi dengan dengan 6 perkara ini. Nah, kalau kita melanggar ke 6 baiatan ini, ya siap-siap aja kita masuk api neraka atau mendapatkan balasan di dunia. Sing sering zina kelamine bosok, sing sering mencuri tangannya potong, yang sering berbohong ya nanti ketahuan dipukuli orang, yang lain dan yang lainnya. Bohongan itu pertanggungjawabannya menyedihkan. Terus
Babun minad dinil firaru minal fitani. Bab menghindari fitnah adalah bagian dari Islam. Nah, menghindari fitnah adalah bagian dari Islam. Nanti. Terus hadatsana Abdullah ibnu Muslamah. Terus An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku ayyakuna khairu manil muslimin ghanaman yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi al-qadari yafirru bidinihi minal fitani. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan tiba suatu masa di mana harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung dan di lembah-lembah tempat hujan turun, yang dengan itu dia menyelamatkan agamanya dari berbagai fitnah. Hadis riwayat Bukhari nomor 19. apa intinya apa? Intinya bagaimana? Besok bakal datang atau ada suatu zaman harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing. Akan tiba masanya harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing. Ya enggak? Intinya seperti itu kan? Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyakuna khairu malil muslimin khonamun. Nah, jadi akan tiba suatu masa di mana harta yang paling baik bagi seorang muslim adalah kambing. Kambing yang seperti apa? Kambing yang digembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil. Nah, ini di gunung maupun dimanapun kita hidup sebagai orang Islam, maka harta paling baik adalah khonamun, kambing. Dia pergi menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Nah, zaman akhir untuk berjuang agama Islam, harta paling berharga adalah kambing. Dadi kiai nang pucuk gunung atau nang daerah mana pelosok sambil berternak kambing. Jadi kambing itu harta yang tidak menjadikan fitnah. Nek duwe mobil, kiyaine tumpakane mobil. Nah, tapi ketika kita punya kambing 10, 20, 30, 100, kambing itu tidak menjadikan fitnah walaupun harta paling berharga. Karena apa? Kambing itu sebagai contoh untuk mendidik umat. Mendidik umat, simbol dari mendidik umat adalah berternak kambing. Berarti ono kiai kok orang ingu kambing, berarti kiai modern. Kiai modern sudah suka gemerlapnya kemewahan dunia. Tapi ya enggak semua. Ciri-cirinya seperti itu. Harta paling berharga bagi seorang muslim adalah miara kambing. Nah, ini jelas hadisnya sahih kan? Jadi ngingu wedhus. Bicara ngingu wedhus. Terus Babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku orang yang paling mengenal Allah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiquna qalu inna lasna ka hayyatika ya Rasulullah innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar
فتغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan perintah kepada kaum muslimin menurut kemampuan mereka. Lalu suatu ketika mereka mengatakan, kami tidak seperti Anda ya Rasulullah, karena Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Maka Rasulullah SAW marah sehingga kemarahan tersebut tampak di wajah beliau. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah adalah aku. Hadis riwayat Bukhari nomor 20. Intinya di sini ini hadis menjelaskan tentang orang yang paling bertakwa ya, paling mengerti tentang Allah. Jadi Nabi Muhammad di sini dikatakan bahwa ada teman baginda Rasulullah yang mengatakan bahwa kami tidak seperti Anda ya Rasulullah. Maksudnya adalah para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah itu sudah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya. Ya. Oleh karena itu dengan diketahuinya bahwa Rasulullah sudah diampuni dosanya, kemudian Rasulullah masih melakukan ibadah-ibadah yang begitu banyak, maka para sahabat menginginkan ibadah yang lebih dari Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan hal yang seperti ini, sesungguhnya orang yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah adalah aku. Maksudnya para sahabat janganlah melakukan perbuatan atau ibadah yang lain kecuali yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, karena Nabi SAW adalah orang yang paling mengenal Allah. Jadi walaupun Nabi Muhammad mempunyai predikat dosa sebelum dan sesudahnya sudah diampuni, tapi tetap menjalankan syariat Islam. Nabi Muhammad itu sholat. Lalu sahabat itu pada bertanya, ya Rasulullah, kami itu enggak seperti engkau ya Rasul. Jadi perilakuku sebelum dan sesudahnya belum tentu diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad bersabda, selagi umatku mengikuti ajaranku ya tetap diampuni dosa-dosanya, kecuali menyimpang dari ajaran Rasulullah itu tidak diampuni. Orang yang paling bertakwa, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku Rasulullah. Kan seperti itu. Jadi umat Nabi Muhammad ya wajib meniru, mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Itu tidak ada banyak sekarang umatnya Nabi Muhammad yang tidak sholat, banyak seolah-olah belajar makrifat, belajar hakikat, cuma zikir. Nah itu nggak boleh seperti itu. Sana habis dulu sana. Iya ganti. Terus bab bertingkat-tingkatnya ahlul iman. Babun tafaduli ahlil imani fil a'mali. Tinggi rendahnya iman tergantung pada amal baik yang dikerjakan. An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara thumma yaqulu Allahu ta'ala akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fayukhrajuna minha qadiswatu fayulqawna fi naharil khaya
awil hayati sakka malikun fayambutuna kama tanbutul khibbatu fi janibis saili alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah penghuni neraka yang di dalam hatinya terdapat iman meskipun seberat biji sawi. Maka mereka dikeluarkan dari neraka dengan tubuh yang hitam kelam. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sungai Al-Haya atau Al-Hayat. Malik ragu-ragu apakah Al-Haya atau Al-Hayat. Kemudian mereka tumbuh bagai butir padi di dekat aliran air. Tidakkah kau tahu bahwa padi tersebut tumbuh agak menguning dan melambai? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 22. Jadi gimana hadis kedua? Meskipun seseorang itu mempunyai iman meskipun seberat biji sawi atau yang paling kecil dari segi iman, jika dia beriman meskipun pada awalnya masuk neraka, maka akhirnya akan diambil pula dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ahli maksiat yang mempunyai sebutir iman sebesar biji sawi, dia mempunyai potensi untuk masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad yang mempunyai iman sebanyak apa dosanya potensi masuk surga. Tapi melalui prosesnya itu dimasukkan ke neraka, lalu diangkat masuk ke sungai apa? Al-Haya. Sungai Ma'ul Haya, sungai kehidupan, untuk mencuci semua dosa-dosanya, lalu tumbuh bersih, kemudian dimasukkan ke surga. Nah ini kita dilarang membenci orang yang punya iman. Orang yang mempunyai iman sedikit harus kita pupuk, kita tumbuhkan, tidak boleh kita benci. Nah, kebanyakan pelaku maksiat saat ini adalah orang Islam. Di kafe, di karaoke, dimanapun, itu orang beriman atau enggak? Ditimbang imannya sebutir biji sawi, tapi beriman. Nah ini yang repot. Umat Nabi Muhammad zaman akhir itu banyak yang menjadi pelaku maksiat. Nah tuh terus. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana na'imun ra'aitu anna sayu'raduna alayya wa alaihim kumusun minha ma yablughu sudiyya wa minha ma duna dhalika wa urida alayya Umar ibnul Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya Rasulullah qala ad-din. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi ada orang-orang yang berpakaian diperlihatkan kepadaku. Mereka ada yang berpakaian sampai ke dada, ada yang berpakaian lebih pendek lagi, dan Umar bin Khattab diperlihatkan kepadaku dalam mimpi itu dengan mengenakan pakaian panjang sampai menyentuh tanah.
Para sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Anda menafsirkan mimpi tersebut?" Beliau menjawab, "Pakaian tersebut adalah agama." Hadis riwayat Bukhari nomor 23. Jadi kesimpulannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainana ana naimun. Ketika Rasulullah sedang tidur lalu bermimpi, raaitu annasa, saya melihat manusia yu'arraduna, berpakaian setengah dada. Jadi umat Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad tidur dan bermimpi, sebagian umatnya berpakaian setengah dada, telanjang separuh. Lalu ketika bermimpi, di situ ada sahabat Umar yang mengenakan pakaian rapih dari ujung semuanya tertutup auratnya. Itu adalah Umar bin Khattab, memakai baju yang rapi. Lalu simbolnya apa? Maknanya apa Rasulullah bermimpi seperti itu? Maknanya atau artinya simbolis orang Islam di akhir zaman atau umat Nabi Muhammad ketika beragama itu setengah-setengah. Dia menganut agama Islam tapi hanya setengah-setengah. Nah, Islam ya Islam sekalian kafah, jangan separuh-separuh. Jadi pakaiannya separuh dada telanjang. Ini simbolis umat Nabi Muhammad yang menganut agama Islam hanya setengah-setengah. Wis cukup mlebu Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini kebanyakan orang tidak mau sholat tapi melaksanakan haji, agamanya setengah-setengah. Nah, kita menganut agama Islam, memeluk agama Islam harus kafah, tertib berurutan, jangan logikanya jangan loncat-loncat, jangan berloncatan. Agama Islam yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa itu dilaksanakan dengan tertib. Jangan sampai aku sholat engko esuk nek wis tua lah niki. Nabi Muhammad sholatnya umur 40 tahun. Nah, niki umat Nabi Muhammad nggak bisa. Ditakoni ke sholat atau burung? Lah ngopo? Nabi Muhammad sholatnya umur 40 tahun. Niku tesih belajar Nabi Muhammad bal Isra Mi'raj mboten langsung sholat. Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj mendapat perintah sholat, belajar dulu, belajar doa iftitah, belajar doa inilah. Ini orang-orang Islam yang terlalu bodoh mempertanyakan hal-hal seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sholat umur 40 tahun. Nah, kita harus mencontoh Nabi Muhammad sholatnya umur 40 tahun. Nah, ini pemahaman logika yang tidak berurutan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintah sholat dengan secara sempurna ketika sudah berumur baligh atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu wajib melakukan sholat ketika kita sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ojo logikane yongko sholatnya umur 40, Nabi Muhammad sholatnya umur 40, belajar ndesit, belajar atahiyah, belajar ngadeg ruku. Nah, ini orang-orang yang mempunyai paham kebodohan, paham punya banyak alasan. Nanti akan bertemu ketika di masyarakat ada orang yang bertanya, wah wis bujang senengane mabok, rung gelem sholat. Lah dijawab sholat ki umur 40. Nah niku wong-wong umat Nabi Muhammad sing saklek. Ini logika bangsa-bangsa dajjal. Jangan ditiru. Sholat ya sholat sebelum umur 40. Ketika kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, disitulah kita berkewajiban sholat. Umur berapa? Ya umur balik 9 tahun atau sekarang 7 tahun sudah bisa mulai belajar sholat.
dan tidak bisa ditinggalkan sholat. Sholat itu nggak bisa ditinggalkan, sambil duduk, berdiri, terbaring, itu wajib melaksanakan sholat. Nah ini nggak bisa ditawar, bab sholat nggak bisa ditawar. Oh sholatnya ora keton, sholatnya ora ketok, ini logika goblok. Nah, sholat ya sholat, tinggal sholat ya tinggal sholat. Jangan sampai tertipu dengan bahasa orang sholatnya tidak diperlihatkan. Ya enggak sholat, ya enggak sholat. Terus Babun al-haya'u minal imani. Bab rasa malu untuk berbuat dosa adalah bagian dari iman. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki Ansor yang sedang menasihati saudara laki-lakinya agar jangan malu-malu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah saudara laki-lakimu itu karena rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 24. Rasa malu merupakan bagian dari iman. Rasa malu bagian dari iman. Jadi wahwa yaizu akhahu fil haya'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'hu fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu setengah dari bagian iman. Nah, ini kita harus punya rasa malu. Rasa malu terhadap siapa? Rasa malu untuk meninggalkan ibadah. Rasa malu meninggalkan ibadah, kita harus wajib mempunyai rasa malu untuk ketika kita tidak beribadah. Ini harus malu untuk kebaikan. Pahamlah rasa malu harus di mana ditempatkan. Tapi jangan pura-pura malu. Pura-pura malu kan repot. Yang jelas rasa malu. Diperintah kayak dimami, oralah aku izin. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Memang sudah tugasnya ya harus kita hilangkan rasa malu itu. Rasa malu dan rasa sungkan. Ini di mana tempatnya harus dipakai, di mana tempatnya harus dihilangkan. Nih, malu berbuat maksiat, malu pada Allah dan lain-lainnya. Mohon Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim.